berkati Bapa di surga pemberitaan firman-Mu pagi hari ini Tuhan, supaya setiap kami boleh mengerti kehendak-Mu, kami boleh makin jauh melangkah, makin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami tahu banyak kuasa kegelapan yang coba menarik kami ke belakang Bapa di surga. Tapi hari ini kami mau belajar bagaimana kami maju pesat ke depan, bahkan menembus batas-batas kewajaran untuk mencapai hal-hal yang luar biasa di depan kami. Ada hal yang dahsyat yang Tuhan siapkan untuk kami. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman ini Tuhan, dan bawa kami Tuhan untuk mengerti isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, puji Tuhan, saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersekutu untuk bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Tuhan tidak ingin kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tapi Tuhan ingin membawa kita lebih dalam lagi, saudara, sesuai dengan rancangan Allah semula dalam hidup kita sebagai orang-orang benar, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Ini satu rencana yang Tuhan ingin supaya berlaku dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, kalau kita flashback melihat bangsa Israel ketika mereka berjalan menuju negeri Kanaan, sebenarnya Tuhan sedang membawa mereka untuk menembus batas-batas yang luar biasa, saudara, bagi orang-orang Israel, sehingga mereka bisa sampai ke satu negeri perjanjian yang mungkin selama mereka diperbudakan, mereka tidak terlalu yakin untuk bisa mencapai itu, karena kondisi perbudakan yang membuat mereka tidak berdaya. Tapi Tuhan terus berusaha membawa bangsa itu melihat perkara-perkara besar yang Tuhan siapkan untuk mereka. Mulai dari mereka keluar dari tanah Mesir, itu keluar dengan tangan Tuhan yang kuat, saudara. Bahkan menembus batas-batas kewajaran, di mana mujizat-mujizat Allah dinyatakan lewat 10 tulah, sehingga bangsa itu bisa melihat jauh betapa hebatnya Allah itu, saudara. Allah sedang mengajar bangsa itu untuk menembus hal-hal yang spektakuler. Amin, saudara. Tapi bangsa ini bangsa yang tidak mau diajak Tuhan untuk masuk ke area wilayah ilahi yang dahsyat. Makanya mereka diputar-putar di padang gurun terus, saudara. Mereka sudah dibawa Tuhan untuk melihat dan bisa menembus batas-batas yang biasa, saudara sekalian. Lewat begitu banyak perkara yang Tuhan perbuat, mulai tulah 10 tulah, lalu berjalan di padang gurun yang diterangi oleh tiang api ketika malam, tiang awan ketika siang, lalu melewati laut Tiberau yang secara manusia tidak mungkin mereka bisa lewati. Tapi Allah membawa mereka untuk dapat menembus dan melihat perkara-perkara yang tidak terlihat oleh mata jasmani. Allah membawa itu bangsa, tapi bangsa ini setelah keluar dan melihat itu tetap saja berputar-putar, saudara sekalian, dan tidak sampai untuk memiliki lompatan rohani yang dahsyat. Mestinya dengan melihat semuanya itu mereka makin luar biasa mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Dan level rohaninya semakin biasa karena mereka mengalami Allah secara langsung, saudara. Mestinya mereka benar-benar yang hampir 2 jutaan orang Israel yang keluar dari Mesir itu, mestinya semuanya itu sampai ke negeri Kanaan. Betul, saudara. Tapi kita bisa lihat bahwa dari 2 juta orang yang keluar dari Mesir itu hanya 2 orang. Dan hampir 2 juta itu
ke negeri Kanaan, Yosua dan Kaleb. Selebihnya adalah keturunan-keturunan yang baru, saudara. Terus saya bayangkan. Nah, saudara, sebab itu pagi hari ini kita belajar pelan-pelan tentang menembus batas. Amin, saudara. Sesuatu yang dahsyat dalam sekalian yang mau kita pelajari. Sayang sekali buat saudara yang tidak hadir hari ini. Tapi saya berharap mereka bisa melihat kebenaran ini. Menembus batas itu, saudara, artinya memahami kebenaran. Amin, saudara. Artinya memahami kebenaran ini yang murni secara memadai. Artinya sesuai dengan standar ilahi, saudara. Kebenaran yang murni, kebenaran yang memang Allah telah beritakan, yang memadai kita untuk bisa mengalami atau masuk dalam wilayah-wilayah ilahi. Sehingga berusaha hidup sempurna atau hidup tidak bercela sama sekali. Nah, jadi menembus batas itu pertama memahami dulu kebenaran. Amin, saudara. Yang kedua, dari kebenaran itu akhirnya membawa mereka berusaha untuk hidup sempurna. Jadi orang yang menembus batas kalau nggak berusaha nggak tembus, saudara. Amin. Walaupun dia sudah mengerti kebenaran, memahami kebenaran, tapi kalau dia tidak berusaha untuk melakukan kebenaran itu, dia tidak akan menembus batas. Jadi kalau sudah memahami, sudah berusaha hidup sempurna atau tidak bercela sama sekali. Nah, kemudian merindukan bertemu Tuhan dan kembali ke rumah Bapa. Jadi orang yang sudah memahami kebenaran, kemudian berusaha untuk hidup sempurna, tidak bercela sama sekali, nanti di dalam hatinya ada kerinduan yang besar bertemu Tuhan, kerinduan yang besar untuk kembali ke rumah Bapa, ke surga. Ada kerinduan dari Tuhan, apa sih Tuhan kau datang dulu, mau cepat-cepat kalau bisa. Karena kerinduan, saudara. Akhirnya orang-orang ini akan berusaha memaksimalkan semua potensi hanya untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Jadi orang yang punya kerinduan untuk ke rumah Bapa itu saudara sekalian, semua potensi dia itu dikerjakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara bekerja itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara berusaha itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara mengajar studi pendidikan semua bukan untuk kesombongan diri, tetapi untuk Tuhan. Semua diarahkan kepada Tuhan. Nah, ini menembus batas namanya. Amin, saudara. Ini dimaksud dengan menembus batas. Nah, saudara, ayat firman Tuhan yang kita sama-sama mulai selidiki, saudara, dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Di sini dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi menembus batas itu, saudara, memiliki batinnya yang diperbaharui dari sehari ke sehari, saudara. Mengalami perubahan terus dari sehari ke sehari berikutnya. Tidak datang-datang aja, saudara sekalian, hidup rohaninya. Tapi terus mengalami sesuatu yang baru mengalami yang baru terus meningkat, saudara. Nah, ini kita mengalami menembus batas. Nah, hal yang membuat kita kenapa tidak bisa menembus batas atau batinnya rohani kami kayaknya begitu-begitu aja. Hal yang membuat itu, saudara sekalian, adalah tantangannya adalah ketawaran hati. Amin, saudara. Ketawaran hati melihat dunia ini dengan segala masalah-masalah yang kita hadapi membuat kita tawa. Akhirnya kita tidak kembali satu hari hari berikutnya. Kenapa, saudara sekalian? Ada penghambat. Penghambat itu adalah ketawaran hati, saudara. Tawar hati di pekerjaan, tawar hati di rumah tangga, tawar hati di
bisnis dan lain sebagainya. Anak-anak semua dibuat tawar hati saudara, supaya apa? Ini menghambat supaya kita jangan mengalami pembaharuan batinnya dari sehari ke sehari. Jadi iblis bekerja di situ saudara, yang membuat kita tidak menembus sekalian, memiliki kerohanian yang dari sehari ke sehari makin bertambah bertumbuh itu karena ketawanan hati menghadapi pergumulan hidup ini. Oke saudara, yang kedua adalah kemerosotan lahiriah saudara. Tubuh ini saudara, entah sakit penyakit dan lain sebagainya saudara sekalian, ini juga membuat kita akhirnya menjadi lemah. Makanya saudara sekalian, tubuh ini adalah baik suci Allah, kita harus menjaganya juga. Amin saudara, supaya kita fit, semangat saudara sekalian. Amin. Jadi kalau kita punya roh yang menyala-nyala, tapi tubuh kita ini saudara sekalian tidak kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita mungkin akan mengalami waktu yang singkat saja mengalami itu. Betul nggak saudara? Nah, kita perlu saudara sekalian memiliki lahiriah yang juga makin hari saudara sekalian makin bergairah. Walaupun secara umur saudara sekalian kita makin merosot ya, kita punya karena umur saudara sekalian. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan makin kuat terus di dalam Tuhan. Nah, ini dua hal ini saudara sekalian, tantangan ketawanan hati dan kemerosotan lahiriah ini saudara sekalian, ini sangat mempengaruhi pembaharuan batinnya dari sehari ke sehari. Nah, Paulus sebenarnya banyak alasan untuk dia mengalami ketawanan hati. Betul nggak saudara? Banyak alasan. Dia keluar masuk penjara saudara sekalian. Ya, anak pelayanan, dia disesal, dia dicambuk karena pelayanan. Banyak hal yang bisa membuat dia jadi tawar hati. Tetapi saudara sekalian, dia tidak mau menjadi tawar hati. Amin, saudara. Karena itu akan menghambat pembaharuan batinnya dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang harus bersuka cita senantiasa dan mengucap syukur selalu. Amin, saudara. Ya. Kemudian saudara sekalian, ayat yang ke-17 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17 katakan, sebab penderitaan Tuhan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang lebih segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, menembus batas itu meraih kemuliaan yang kekal. Amin, saudara. Itu menembus batas, meraih kemuliaan yang kekal, saudara. Kita tidak mengejar kemuliaan yang panah. Amin, saudara. Kita tidak mengejar kemuliaan yang panah, tapi kita mengejar kemuliaan yang kekal, saudara. Prosesnya adalah saudara sekalian, kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan ringan. Oke, saudara. Sesudah kita jangan alergi dengan yang namanya penderitaan, saudara. Karena itu cara-cara Tuhan, ya, untuk kita meraih kemuliaan yang kekal itu. Penderitaan yang kita alami ini, saudara sekalian, dikatakan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Jadi penderitaan yang kita alami, penderitaan dalam hidup mengiring Tuhan, ya, bukan penderitaan karena kita sengaja melakukan dosa, bukan, ya, tapi penderitaan karena kita mengiring Tuhan, saudara. Meninggalkan kebiasaan daging kan itu penderitaan, saudara. Betul kan? Itu penderitaan yang luar biasa, saudara. Sesuatu yang biasa kita lakukan enak, dosa, tapi ketika kita mendengar firman dan kita harus melepaskannya, itu bukan hal gampang. Itu penderitaan yang amat sangat, saudara sekalian. Karena berlawanan dengan kenikmatan daging.
Amin. Ya. Dan itu satu penderitaan. Nah, kita harus melewati proses itu, saudara, supaya kita bisa menembus batas, meraih kekekalan. Amin. Nah, ini yang perlu sama-sama kita renungkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara harus siap dan harus rela, saudara. Sama seperti Yesus rela menderita di kayu salib supaya ada kehidupan kekal bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Amin. Dan itu juga kita, saudara. Kita juga harus rela, saudara, menderita supaya daging ini mati, saudara. Kita memperoleh kehidupannya kekal. Ini namanya menembus batas, saudara. Jadi saya berharap kita semua bersama-sama mengerti tentang penderitaan yang ringan ini. Ya, itu ada satu cuplikan, bisa ditunjukkan di tergambarnya, tempat tergambarnya. Nggak bisa. Kemarinnya dari sini. Oh ya. Oke, saudara. Ini kita belum set. Kita punya TV ada sound system, sehingga saya baru coba kemarin masuk ke video. Jadi kita coba nanti set satu saat. Jadi kalau ada video-video penggal yang saya ambil bisa didengar semua. Jadi saudara sekalian, orang ini berkata, saudara, sebenarnya gampang meringankan penderitaan katanya. Yaitu jangan memberi perhatian kepada masa lalu dan kepada pemikiran tentang masa depan. Tapi berfokuslah saja kepada apa yang sekarang ini. Apa yang ada pada sekarang ini, saudara. Nantinya jangan memberi perhatian kepada yang lalu dan yang akan datang, saudara sekalian. Fokusnya yang sekarang aja. Nah, itu untuk meringankan penderitaan katanya. Tapi saudara sekalian, yang benar kalau menurut Alkitab, masa lalu harus jadi pembelajaran untuk tidak perlu kita lakukan lagi. Amin, saudara. Kemudian masa kini adalah proses. Ya kan? Proses yang Tuhan inginkan untuk meraih target masa depan. Jadi tetap kita harus punya target ke depan, ya saudara. Yang bisa kita tidak memberi perhatian kepada apa yang di depan. Kalau kita tidak memberi perhatian pada apa yang di depan, kita nanti di jalan hari ini tenang-tenang aja sampai aja, karena kita tidak punya target dan goal. Betul nggak, saudara? Justru untuk mencapai target ke depan harus yang menderita, ya nggak, saudara? Tapi penderitaan yang kita alami kata Tuhan yang sekarang ini itu penderitaan yang ringan, saudara. Kenapa bisa kita katakan penderitaan yang ringan? Karena, saudara, di depan sana ada target kemuliaan yang besar, sehingga kita bisa penderitaan sekarang ini sebenarnya tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan kemuliaan yang akan kita terima di depan sana. Maka kita harus melihat ke depan dan memandang ke depan, jauh ke depan, saudara sekalian, untuk bisa kita menganggap penderitaan ini dari ringan. Amin, saudara. Seorang pelari, saudara sekalian, di depannya itu dia akan fokus pada di depan garis finish. Betul nggak, saudara? Makin garis finishnya makin dekat, dia makin pacu dirinya untuk lari sekuat-kuatnya. Itu penderitaan. Ya nggak, saudara? Ini penderitaan, saudara. Dia akan pacu sekuat-kuatnya, saudara, sampai di depan target golnya dia. Karena di depan situ ada hadiah, piala yang dia siap akan raih. Betul kan, saudara? Nah, kemuliaan yang besar di depan kita masa mendatang itu luar biasa. Maka kata Paulus, penderitaan yang sekarang ini bagus untuk mengerjakan kemuliaan yang besar bagi kita. Amin.
Nah, ayat yang ke-18 saudara sekalian. Ini yang menjadi target Paulus ke depan, sehingga dia bisa menembus batas-batas apa yang tidak terlihat oleh mata jasmani. Amin. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kalau orang tadi kan dia harus lihat yang sekarang, yang kelihatan, yang kelihatan. Tapi Paulus beda, saudara. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan tuh. Berbanding ya sama yang tadi Bapak tadi, pemuda tadi menyampaikannya. Justru dia fokus pada apa yang dilihat sekarang ini, yang tak terlihat, yang imajinasi pemikiran depan itu jangan dipikirin. Itu nanti bikin jadi penderitaan. Tapi Paulus justru mana fokusnya pada yang tidak terlihat. Dia tidak memperhatikan yang terlihat, saudara sekalian. Dia justru memfokuskan pada apa yang tidak terlihat. Ya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Ini yang tidak dimengerti manusia, ya kan? Mereka fokus kalau fokus sekarang aja. Gak usah pikirin yang masa lalu, gak usah pikirin yang masa depan, karena itu bisa membuat penderitaan. Jadi meringankan penderitaan. Lupakan masa lalu, jangan fokus masa depan, fokus ke real yang sekarang ini. Nah ini bahaya, saudara-saudara. Kenapa? Karena yang dulu sekarang ini sementara sifatnya. Amin, benar? Ini sementara, saudara. Gak lama yang sementara kita lihat ini, saudara. Justru yang sekarang ini tidak terlihat depan sana. Justru itu sebenarnya yang real nanti. Ya kan, saudara? Yang real itu yang tidak terlihat sekarang ini, saudara. Makanya Paulus mengarahkan kita ke sana, menembus batas melihat yang tidak terlihat. Amin, saudara. Bisa dimengerti, saudara? Amin. Nah ini yang Paulus mau, saudara, karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin, saudara. Yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi kami menumpukan perhatian pada apa yang tidak kelihatan dan bukan kepada apa yang kelihatan. Ini menembus batas yang namanya. Amin, benar? Ini menembus batas. Jadi ketika kita mengalahkan ketawanan hati, saudara sekalian, merosotan lahir dan ini, saudara, kita lewati semua dan penderitaan-penderitaan kita jalani dengan memandang secara positif semua penderitaan itu sebagai bentuk proses yang akan diizinkan untuk kita meraih kemuliaan yang besar, saudara. Maka kita akan bisa memandang tembus ke perkara-perkara yang tidak terlihat. Amin, benar? Perkara yang tidak terlihat. Dan perkara itu yang Tuhan inginkan kita bisa menembus untuk melihatnya. Nah itu berusaha membuat kita selalu melihat apa yang di sini, tidak menembus batas-batas yang tidak terlihat. Itu maunya kita melihat yang tidak, yang terlihat saja, supaya kita tidak menembus yang tidak terlihat. Itu maunya Iblis. Amin. Dan nanti kalau kita fokus pada apa yang terlihat saja, kita terlena nanti dengan apa yang terlihat. Akhirnya kita lupa bahwa ada yang lebih real lagi yang akan kita jalani, yaitu wilayah yang tidak terlihat sekarang ini. Nah kan benar? Maka itu berusaha membuat banyak persoalan dalam hidup kita. Itu berusaha membuat melihat dunia ini sesuatu yang nikmat, yang indah, sekalian. Untuk kita melihat bahwa ini yang terlihat ini sekarang ini. Akhirnya tidak lagi melihat yang tidak terlihat itu sebagai sesuatu yang indah yang perlu kita kejar.
Menembus batas penglihatan, melewati batas-batas kepanangan, dan menembus penglihatan kekekalan yang tidak terlihat oleh mata panah. Ini yang Paulus membawa kita ke sana. Amin, saudara. Dan Tuhan tidak mau supaya kita melihat itu, saudara. Untuk melihat itu, maka Tuhan waktu naik ke surga membiarkan murid-muridnya melihat dia naik ke surga. Betul kan, saudara? Maka kata aku menyediakan tempat baginya. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagiku, supaya murid-murid itu sesuatu yang tidak terlihat di sana. Yesus sudah pergi ke sana untuk menyediakannya. Amin, saudara. Yesus sengaja memperlihatkan kepada murid-murid supaya murid-murid fokus kepada yang di atas sana yang tidak terlihat, yang Yesus sudah berangkat duluan. Jadi murid-murid itu benar-benar bisa memandang jauh ke depan, saudara, seperti Paulus memandang ini. Karena mereka melihat bagaimana Yesus naik ke surga, sehingga mereka mengarahkan selalu kepada perkara-perkara surgawi, saudara. Setiap mereka menyampaikan sesuatu, begitu pun kita, saudara. Kita harus mengarahkan pandangan kita menembus wilayah-wilayah yang tak terbatas itu. Amin, saudara. Iya. Bagaimana bisa menembus itu? Saudara, Filipi 3 ayat 7-9 mengatakan demikian. Tetapi apa yang lalu merupakan keuntungan bagiku sekarang bangga pergi karena Kristus, malam segala sesuatu bangga pergi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Lebih mulia, saudara. Jadi kita harus belajar tentang Yesus dan menjadikan dia itu sebagai sesuatu yang lebih mulia dibandingkan apapun yang paling mulia di dunia ini, saudara. Yesus lebih mulia, saudara, dari segala kemuliaan yang ada di dunia ini, saudara. Yesus lebih mulia. Sehingga Paulus akhirnya bisa meninggalkan apa yang sebelumnya dia anggap sebagai kemuliaan yang dia kejar, saudara sekalian. Padahal setelah dia mengenal pribadi Yesus, ternyata kemuliaan yang dia kejar itu kemuliaan yang fana. Makanya dia bilang, ternyata setelah aku mengenal Kristus, kemuliaan yang aku kejar itu ternyata tidak ada apa-apanya. Itu sampah, itu merugikan, bukan keuntungan. Tuh, saudara. Jadi pengenalan akan Allah ini, saudara sekalian, yang makin luar biasa. Oleh karena di dalam aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena ketahuan, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan pada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi iman kita makin bertumbuh, saudara, oleh pengenalan kita akan Allah, membuat kita mampu melepaskan kemuliaan yang fana itu, saudara, yang dikejar oleh banyak manusia yang tidak mengenal Allah. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Ayat 13-14, saudara sekalian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Saudara sekalian, menembus batas-batas harus melakukan seperti Rasul Paulus. Ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakang. Amin, saudara. Ya. Jadi masa lalu itu adalah satu pembelajaran. Kegagalan-kegagalan kita di masa lalu dan dosa-dosa kita di masa lalu itu pembelajaran buat kita untuk kita tidak mengulanginya lagi dan melupakannya. Amin, saudara. Lalu dikatakan Rasul Paulus, aku melupakan apa yang dari belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, saudara sekalian, dan berlari-lari mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk perolehannya, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan surgawi, saudara.
Tentunya ini hal-hal yang tidak terlihat. Amin, saudara. Mata jasmani, saudara. Paulus katakan, aku lupakan itu semua, hal-hal yang di belakangku, aku mengarahkan diri pada apa yang dapat lari sekencang-kencangnya. Ini menembus batas itu, lari sekencang-kencangnya. Karena itu Filipi pasal 15, karena itu marilah kita yang sempurna. Saudara di sini sudah sempurna, amin. Ya, kita yang mengarah sana, amin, saudara. Marilah kita yang sempurna, yang mengarahkan diri untuk menjadi sempurna dengan menembus atas itu, saudara sekalian. Berpikir demikian, berpikir seperti Rasul Paulus menganggap kemuliaan panen sampah terkait. Melupakan segala apa yang belakang, mengarahkan diri pada apa yang depan, lari-lari ke arah panggilan surgawi itu. Kita harus berpikir seperti Rasul Paulus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu yang dinyatakan Allah juga kepadamu, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan dengan jalan yang telah kita tempuh. Nah, artinya kita tidak berfokus dengan hidup rohani kita sekarang. Karena Rasul Paulus sebagai mengarahkan diri pada apa yang dia lakukan, dia berlari-lari, lari ke arah di hadapan dia yang lain. Artinya standar rohanian yang sudah kita miliki sekarang ini jangan stuck di situ saja, saudara. Kalau saudara mau menembus batas-batas yang lebih lagi, kita harus melanjutkan terus. Amin, saudara. Melanjutkan terus supaya dari sehari ke sehari kita ada pembaharuan bagi dia. Melangkah terus. Lama-lama kita meninggalkan dunia, saudara. Dunia tidak lagi memiliki daya tarik, karena daya tarik kerajaan Allah telah membawa kita melesat ke sana. Nah, ini namanya menembus batas. Amin, saudara. Itu yang semaksud menembus batas. Apakah kita adalah orang percaya yang sedang menembus batas atau belum? Gimana, saudara? Sudah menembus dan mengarah atau belum? Ya, ini saya kecil. Ciri yang pertama adalah orang Kristen yang belum menembus batas pasti memiliki unsur kuat hidup dalam kewajaran seperti anak-anak dunia yang tidak meletakkan seluruh pengharapannya di kerajaan surga. Oh, saudara, masih ada unsur kuat hidup dalam kewajaran seperti anak-anak dunia, saudara. Ya, artinya masih sulit membedakan antara kita orang benar dengan orang dunia, karena kita masih menganggap gaya hidup dunia sebagai sesuatu yang wajar untuk kita lakukan, saudara. Jadi ini kita namanya belum menembus. Amin. Dan kalau kita sudah menembus, kita pasti berbeda dengan gaya hidup dunia. Dan gaya hidup dunia itu tidak meletakkan seluruh pengharapannya di kerajaan surga. Dia mencari kemuliaan mana, saudara? Tidak meletakkan pengharapannya pada kerajaan surga. Kalau Paulus lari ke depan, panggilan surgawi, fokus pada yang tidak terlihat. Betul, saudara? Nah, mereka masih menganggap surga itu sebagai tempat pembuangan. Banyak orang Kristen yang menganggap surga itu sebagai tempat pembuangan, bukan sesuatu yang dirindu-rindukan, saudara. Dan tempat pembuangan dari santai-santai aja, nanti meninggal, ya mau nggak mau ya kita masuk ke situ. Jadi bukan sesuatu yang kita rindukan sehingga kita berusaha supaya sampai sana. Tapi kita akan itu sebagai tempat pembuangan, jadi jalani aja, nanti mati kok situ juga, gitu loh, saudara. Nah, ini tidak memicu semangat gairah kita untuk mengejar kerajaan surga, saudara. Kita dari hidup jadi orang Kristen yang standar dan biasa-biasa saja,
Karena kita anggap surga itu bukan sesuatu yang mulia, justru sebagai satu tempat pembuangan. Artinya tempat yang mau nggak mau ya harus dihuni kalau sudah meninggal. Itu saudara. Banyak orang-orang yang terjebak di situ, tidak menganggap kerajaan surga itu sebagai sesuatu yang mulia yang dirindukan, sehingga berusaha dengan sungguh untuk bisa mengejar itu. Kalau bisa sejauh mungkin menghindari tempat itu, justru takut menghadapi itu, saudara. Justru takut masuk kerajaan surga itu. Sebab masih merasa dunia ini adalah rumahnya. Ya kan saudara? Masih merasa dunia ini sebagai rumahnya, sehingga dia berusaha menghindar surga itu, ya, menghindar surga itu. Bisa dia bisa sampai pada satu situasi yang gak percaya adanya surga. Bisa saudara. Karena semakin merasa dunia ini rumah kita sebenarnya, gak ada itu surga. Ya kan saudara? Surga tak ada. Nah ini yang bahaya saudara sekalian. Itu kita belum menembus batas akhirnya. Hingga kita akhirnya menjalani hidup ini ya enggak dengan takut dan gentar saudara. Dan kita berharap kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Poin-poin tambahan orang Kristen yang belum menembus batas, lebih jelasnya ada beberapa poin. Yang pertama, mereka hanya menempatkan firman di pikiran saja. Firmannya di pikiran saja, tidak menembuskan hati dan akhirnya berbuah pada satu perbuatan. Oke, saudara. Banyak orang yang cuma mau belajar firman, mengetahui firman itu sudah cukup, tapi tidak pernah melakukan firman. Maka orang-orang seperti itu katakan aku tidak mengenal engkau berbuat kejahatan. Tuhan, aku suruh nama Tuhan ya, tapi cuma di pikiranmu saja kau mengerti hati, tapi tidak sampai hati dan melakukannya. Buah-buah pertobatannya tidak nampak jelas sama sekali. Tidak ada pertobatan yang berbentuk buah-buah kehidupan kesabaran, kasih, sukacita dan lain sebagainya. Kemudian mereka bukan orang jahat, memang bukan orang jahat, saudara. Orang Kristen seperti ini memang bukan orang jahat, tetapi orang ini adalah orang yang tidak berusaha serius untuk menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Ada banyak orang Kristen seperti ini, ada saudara. Yang penting aku Kristen, tapi tidak berusaha. Bukan orang jahat, tapi tidak berusaha untuk jadi sempurna. Itu masalahnya. Oke, saudara. Dari banyak orang-orang Kristen seperti ini, saudara, merasa nyaman dengan kekristenan yang sekarang ini, tidak mau mengalami lompatan rohani yang lebih lagi, saudara sekalian. Nah ini sedang takut ini dengan orang-orang Kristen model ini yang jadi Kristen tapi tidak punya gairah untuk berusaha sempurna seperti Tuhan. Nah ini nggak apa-apa lu jadi orang Kristen begitu, percaya aja. Gak usah kejar itu kesempurnaan. Biasa-biasa aja, yang wajar-wajar aja, jangan yang tidak wajar. Tuh kan saudara ya. Jadi orang Kristen itu biasa-biasa aja, jangan terlalu radikal percaya Yesus dan memiliki hidup seperti Kristus. Mengejar kesempurnaan itu impossible, nggak usah dikejar, itu nanti datang sendiri sempurna. Nah, ini bahaya saudara, betul kan? Ini bahaya saudara sekalian. Dan mungkin kesempurnaan itu datang sendiri, saudara sekalian. Karena kalau sempurna itu datang sendiri, apa ada penghakiman? Ya kan, saudara? Lalu penghakiman itu untuk menghakimi apa? Betul kan, saudara? Bukankah itu untuk menghakimi segala perbuatan kita? Ya kan? Kalau perbuatan kita dengan sendirinya bisa sempurna, dan ngapain Tuhan bikin pengadilan? Ya kan, saudara? Karena ada pengadilan itu, maka kita harus berusaha, saudara sekalian. Ketika kita berusaha, Tuhan memampukan kita dengan membimbing kita oleh Roh Kudusnya kepada kebenaran demi kebenaran, saudara sekalian. Maka kita harus berusaha. Nah, orang Kristen yang tidak punya usaha
waktu dia mau berusaha sekali untuk mengejar kekudusan dan kesempurnaan, dia belum menembus batas. Oke, saudara, dia belum menembus batas. Maka dia bisa putar-putar di situ aja berusaha. Maka dia berusaha menarik keluar bisa menembus batas-batas badan. Yang keempat, mereka tidak merindukan bertemu dengan Tuhan, artinya masih melekat dengan keindahan dunia. Kalau bisa Tuhan datang 1000-2000 tahun lagi lah, jangan dalam waktu dekat ini. Nah, kalau bisa Tuhan gak usah datang, dan Tuhan disuka kami di dunia. Gak usah datang kamu, gak usah. Kalau kayak gitu hancur kita sama dunia ini. Ya nggak ada. Dunia ini makin tua, saudara sekalian. Ya, bumi ini sudah dikutuk, saudara. Saudara mau selamatkan dari bumi yang terkutuk ini, lama-lama kan hancur, saudara. Begitu hancur, saudara mau berdiri mana? Ya kan? Lihat Turki dan Suriah itu, saudara. Bagaimana kehancuran gempa bumi itu melanda kota itu. Padahal kota Turki itu adalah kota dulunya pusat kekristenan, bahkan Kristen lahir di sana, saudara. Orang-orang yang disebut orang Kristen itu orang Kristen yang pertama disebut sebagai orang Kristen yang pertama itu di Turki, di Antioquia. Antioquia itu begitu dulunya ada saudara namanya Antioquia di Antioquia. Inilah orang Kristen pertama disebut sebagai Kristen, pengikut Kristus. Tapi berubah saudara sekalian meninggalkan Yesus. Akhirnya sekarang dia hancur, habis luar biasa. Tahu ya saudara sekalian, sangat menyedihkan kehidupan orang-orang itu begitu. Inilah dunia. Jadi saudara sekalian, Tuhan sebenarnya dengan cara ini membawa kita untuk melihat yang tidak terlihat. Amin, saudara. Yang terlihat ini akan hancur pelan-pelan. Dia akan hancur, dia akan hancur. Banyak yang mati dan hancur. Catatan terakhir sekitar 38.000 saudara sekalian yang meninggal itu masih ada lagi. Bisa jadi ada lebih lagi saudara yang akan terdeteksi meninggal. Wah, mengerikan saudara. Banyak orang tidak mau menembus batas. Banyak orang yang mau merindukan Tuhan dan kerajaan surga, bahkan menghindari Tuhan dan kerajaan surga, karena mereka merasa dunia ini lebih indah. Padahal dunia ini sedang menuju pada kehancurannya. Hanya dunia ini makin tua. Betul kan saudara? Tanpa disadari saudara sekalian, dunia ini makin tua. Bangsa-bangsa sudah banyak yang bangkrut saudara. Kita bersyukur kita ada di negeri Indonesia yang kaya raya luar biasa. Dan sekarang bangsa-bangsa di luar negeri itu sudah bisa mengarahkan kepada kekayaan di Indonesia. Saya Jokowi mengambil semua kekayaan dari tangan asing, saudara. Wah, banyak hal akan terjadi nanti, apalagi di 2024 nanti kita nggak ngerti, saudara. Bagaimana orang-orang asing akan ikut ambil supaya mereka bisa menguasai lagi kekayaan bangsa kita. Nah, ini perlu dicermati saudara sekalian. Kita ini negara yang sedang disorong oleh dunia, saudara. Bisa-bisa nanti dunia bersatu untuk mengambil semua kekayaan yang ada di negara kita ini dengan cara tangan besi, saudara sekalian. Habis kita lagi, saudara. Ya, kita berdoa terus bahkan orang yang menembus batas dia punya keinginan yang besar untuk bertemu dengan Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir mereka tidak rela membela pekerjaan Tuhan tanpa batas dan melayani Tuhan dan melayani Tuhan juga, tetapi tidak berani untuk all out. Ya, artinya melayani dengan habis-habisan sekali. Ya, hanya seadanya aja, secukupnya aja, tidak berani habis-habisan. Nah, dia untuk
Orang yang menembus batas tidak akan habis-habisan. Makanya Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Amin, saudara. Kalau aku mati keuntungan, kalau aku hidup bagi Kristus, seluruhnya bagi Kristus. Nah, out itu saudara. Nah, kita harus menembus batas seperti Paulus, out dalam hal mengejar kesempurnaan dan melayani Tuhan. Ciri yang kedua, saudara sekalian. Tadi yang kedua, orang Kristen yang menembus batas akan menempatkan Tuhan di depan matanya. Jadi orang Kristen yang menembus batas itu bisa melihat Tuhan di depan matanya. Bukan gimana Tuhan? Itu nggak menembus batas, tapi dia bicara Tuhan ada di depan dia. Amin, saudara. Itu orang yang menembus batas dan berusaha hidup di hadiratnya, saudara. Jadi karena yakin dengan mata rohani, yakin Tuhan ada, maka dia akan hidupnya tidak sembarangan. Amin, saudara. Dan hidup dalam hadirat Tuhan dan ketaatan yang total pada Tuhan. Baginya hidup dalam kerajaan Allah sudah dimulai dari sekarang, sudah hidup di bumi dan akan berusaha menghadirkan pemerintahan kerajaan Allah. Nah, ini yang bahaya dari hidup orang Kristen. Orang Kristen selalu mengatakan, oh nanti dari surga baru bisa sempurna. Sekarang ini nggak mungkin bisa sempurna, biasa-biasa aja kan. Nah, ini saudara sekalian yang membuat akhirnya orang Kristen hidupnya tidak serius dalam kekristenannya. Orang Kristen yang menembus batas, dia sudah mulai dari sekarang sedang hidup di bumi ini akan berusaha menghadirkan pemerintahan kerajaan Allah. Amin, saudara. Dari sekarang dia merasa sudah ada di kerajaan Allah itu, saudara sekalian. Sehingga dia tidak sembarangan menjalani hidupnya. Bukan nanti, tapi sekarang ini waktu di bumi pun dia sudah merasakan bahwa Allah adil dan Allah dan kerajaannya ada, saudara sekalian. Sehingga dia tidak sembarangan menjalani hidup. Amin, saudara. Nah, ini yang terus sampai pada level itu, saudara. Ini menembus batas yang namanya. Batinnya selalu merasakan kehausan dan kelaparan akan kebenaran yang murni yang mengandung kerinduan untuk berubah menjadi yang berkenan pada Allah. Dan hari-harinya selalu penuh dengan kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Amin, saudara. Nah, ini orang-orang yang menembus batas. Tapi kalau dia tidak suka firman, tidak senang firman, tidak terlalu excited, bergairah untuk mendengar firman dan merenungkannya, wah, ini dia tidak menembus batas, saudara. Dia tidak bisa melihat Tuhan ada di depan dia. Oke, saudara, tidak bisa, saudara. Padahal kita harus percaya bahwa Tuhan ada di depan kita. Tuhan ada bersama kita, saudara. Nah, ini menembus batas. Amin, saudara. Kemanapun dari mana kita harus jadikan itu kita ada di dalam hadiratnya, saudara. Sehingga kita selalu tidak sembarangan dalam jalan ini. Oke, penutup, saudara. Allah adalah pribadi yang tak terbatas. Amin, saudara. Kuasanya tak terbatas, pikirannya tak terbatas, kasihnya tak terbatas, waktunya pun tak terbatas. Maka untuk dapat hidup bersamanya dalam kekekalan, kita harus menembus batas-batas keterbatasan kita agar dapat meraih yang tak terbatas dalam kekekalan. Amin, saudara. Kita akan hidup bersama-sama dengan Allah dalam tak terbatasan. Maka kita harus menembus itu, saudara sekalian, dan masuk dalam wilayah yang tak terbatas itu. Kalau dari mana kita bisa ada dalam kekekalan, ya kan, saudara? Maka selama kita hidup 70 sampai 80 tahun, kita harus mengejar atau menembus batas-batas yang Tuhan inginkan supaya kita meraih perkara-perkara yang tak terbatas itu, yaitu kekekalan selama. Amin, saudara. Banyak hal akan Tuhan proses dalam hidup kita. Hari lepas hari lepas hari Tuhan proses atau pakai untuk menarik kita keluar dari kepala
saudara. Jadi memang hidup berkesenangan ini adalah hidup mengarah menembus batas. Nanti ke depan minggu yang akan datang kita akan belajar bagaimana kita menembus batas kasih dan kita belajar menembus batas iman, saudara sekalian. Karena kita akan masuk sana nanti jalurnya, saudara, menembus batas-batas itu. Amin, saudara. Dan saya berharap kita semua bisa terus setia dalam ibadah supaya kita makin mengerti, makin dipertajam, saudara sekalian. Arah hidup kekristenan kita itu makin dipertajam. Dibawa kemana kita sebenarnya menjadi orang Kristen, saudara. Nah, ini yang perlu kita mengerti supaya kita benar-benar makin siap menyambut kedatangan Kristus yang akan membawa kita ke wilayah-wilayah yang terbatas dalam keberkahan. Amin. Untuk firman Tuhan ini biarlah ini memberkati kita dan memberikan kekuatan baru bagi kita untuk makin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Kita boleh berdiri, saudara. Kita berdoa bersama-sama. Roh Kudus, berikan pengertian yang lebih dalam lagi Tuhan untuk kami mencerna firman yang sudah kami dengar pada saat siang hari ini Tuhan, sehingga kami Tuhan menjadi orang Kristen yang terus berusaha masuk menembus batas-batas wajaran untuk masuk ke wilayah-wilayah ilahi yang tak terbatas Tuhan, untuk dapat melihat yang tak terlihat itu Tuhan, dan memfokuskan diri pada apa yang tak terlihat, karena yang tak terlihat itulah yang real sebenarnya dan akan kita jalani nanti Tuhan. Tuhan tolong supaya kami jangan terlena dengan apa yang terlihat, karena yang terlihat ini sifatnya sementara Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami Roh Kudus, bahwa kami dan tuntun kami bisa menembus batas-batas itu Tuhan, dan mampu melihat yang tidak terlihat seperti pandangan Paulus bisa melihat dan memfokuskan diri pada apa yang tak terlihat. Bapa di surga, tolong kami Tuhan, dalam firman-Mu ini terus memberikan pengertian baru bagi kami. Maka minggu-minggu ke depan kami belajar lebih lagi Tuhan dalam menembus batas-batas, sehingga kami makin dibawa oleh-Mu keluar dari segala keterbatasan ini Tuhan, untuk masuk pada wilayah-wilayah yang tak terbatas. Terima kasih banyak Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah ini memberikan pengertian-pengertian yang baru terus bagi kami, sehingga roh jiwa kami Tuhan terus diperbaharui, tubuh kami terus dipersiapkan Tuhan untuk serius mengerjakan perkara-perkara dasar ini Bapa. Kami serahkan firman ini dalam tangan-Mu dan Roh Kudus terus memberikan pengertian-pengertian baru bagi kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Bapa, kami menyerahkan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau berkati gereja ini Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan lebih lagi. Berikan pengertian-pengertian baru sehingga kami bertumbuh di dalam kebenaran yang sungguh murni Tuhan yang Kau inginkan Bapa. Kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan, pertumbuhkan iman mereka. Berikan jemaat-Mu ini kehausan dan kelaparan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga mereka benar-benar Tuhan mampu meninggalkan kenikmatan dunia ini Bapa di surga, dan bisa mengarahkan diri pada kenikmatan ilahi. Bapa, kami menyerahkan semua dalam tangan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Yesus.
Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kau hentak kami, diberi kami sampai di Indonesia. Sebelum kami pulang, kami menerima berkat dari tempat yang maha tinggi. Sebab itu Tuhan, berkatilah kami sidang jemaat ini. Berkati persembahan yang kami berikan kepada-Mu juga Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Bapa di surga, berkatilah umat-Mu. Mari jemaat Tuhan buka kedua belah tangan-Mu. Arahkan hati dan iman kepada Kristus dan terimalah berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera melalui Anak Yesus Kristus, serta kuat kuasa persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua dan menuntun kita untuk menembus batas-batas agar kita bisa masuk wilayah tak terbatas di mana perkara-perkara yang tak terlihat dapat kita lihat dengan mata iman yang benar dalam kacamata kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Allah ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Sampai ketemu minggu depan untuk bersama-sama belajar menembus batas-batas. Tuhan memberkati. Amin.